kita berjumpa lagi. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Let's worship Him.
love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh lewati, itu hanya karena kekuatan Tuhan. Terima kasih juga untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa mengingat akan cinta-Mu, akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, yang tidak dapat digantikan oleh apapun dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan Yesus ada pengucapan syukur di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga Tuhan Yesus cinta kami kepada Tuhan juga boleh semakin bertambah, terus semakin merasakan kedekatan, kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengisi hari-hari kami dan kami pastikan Tuhan ada di situ. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Pada saat ini pun kami kembali akan menerima firman-Mu. Kau yang akan pakai hamba-Mu pada saat ini Tuhan Yesus, dan juga kami sekalian agar terus diberikan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh terus menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan firman itu akan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Bersukacitalah, kita akan mendapatkan firman Tuhan yang pastinya menjadi kekuatan buat hidup kita. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Brother Yosua. Enjoy his word. Shalom, saudara-saudariku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk boleh sharing mengenai apa yang Tuhan berikan, Tuhan letakkan, atau Tuhan bebankan di dalam hati saya. Belakangan ini, saya ada kesempatan melayani sebagai salah satu pembina di salah satu yayasan non-profit, Bejana Mulia namanya ya, sebagai kakak pendamping dari sebuah tempat les non-profit untuk anak usia sekolah dasar sampai menengah atas, ataupun menengah kejuruan ya, yang bernama Study Center. Di dalam pelayanan ini, saya banyak berjumpa dengan adik-adik yang sedang menempuh pendidikannya. Ada yang kesulitan dalam biaya, ada juga yang tidak. Ya, masalahnya adalah di dalam pendidikan mereka. Ada yang tidak ada kesempatan untuk menggali potensi-potensinya. Mereka mau belajar bahasa tetapi tidak bisa. Nah, di sini kami menyediakannya. Tetapi yang mau saya sharingkan hari ini ya, adalah mengenai kesempatan yang Tuhan berikan. Kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya Tuhan, kita perlu mengambil kesempatan. Saudaraku, pasti kita tahu di dalam Alkitab, ada kitab yang bernama Kitab Efesus. Kitab ini sebenarnya membicarakan gereja. Bagaimana Allah telah memilih kita, menakdirkan kita, kemudian dalam waktu Putra menebus, kita juga dimeteraikan dan dijamin oleh Roh Kudus. Kemudian di kitab Efesus, di sana juga ada 2 doa Paulus. Satu meminta roh hikmat dan wahyu, supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Ada satu lagi doa, supaya kita, gerejanya, waktu itu doanya adalah kepada gereja di Efesus, memiliki pengalaman di dalam manusia batiniah mereka, supaya mereka dikuatkan, sehingga Kristus bisa berakar dan berdasar di dalam hatinya. Nah, tetapi tulisan Rasul Paulus itu biasanya memiliki satu karakteristik, yaitu setengah di awal adalah visi atau wahyu yang ia dapatkan dari Tuhan, dan setengah di belakang itu sangat aplikatif atau bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, yang mau saya sharingkan, yang Tuhan letakkan hari ini adalah Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Ayat-ayat ini sangat sederhana. Mungkin juga saya yakin sangat familiar dengan kita semua.
Nah, saya bacakan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Potongan ayat ini adalah bagian dari perincian kehidupan sehari-hari kita yang diperlukan bagi gereja dalam Roh Kudus. Mungkin kesempatan kali ini saya tidak membahas mengenai gereja, tetapi kita perlu melihat sedikit bagaimana hati Paulus, hati Tuhan. Hatinya adalah hati yang tertuju kepada gereja. Nasihat-nasihat yang Paulus berikan adalah bagi gereja. Karena itu, menjadi bijaksana, menggunakan waktu, haruslah banyak-banyak digunakan atau tidak bisa kita lepaskan bagi gereja. Karena itulah visi yang awal diberikan oleh Paulus. Hari ini, kalau kita perhatikan, banyak orang itu sangat-sangat teliti, sangat cermat. Menghitung waktu-waktunya, hari-harinya, dia menghitungnya sangat cermat. Getol banget bagi masa depan mereka. Ada orang bisa menghabiskan waktu ya untuk merencanakan, wah, aku mau menjadi ini, aku mau menjadi itu. Kalau aku mau menjadi ini, aku mau menjadi itu, maka aku harus belajar ini. Untuk belajar ini aku harus sekolah di sini. Kemudian mungkin aku harus mengambil kursus ini dan itu. Setiap hari aku harus latihan ini dan itu berapa jam. Karena itu aku harus tidur jam berapa, bangun jam berapa, waktu tidurku berapa jam. Atau bagi atlet, aku harus makan apa, semuanya dihitung. Mereka bisa menghitung untuk masa depannya. Hal ini sangatlah baik. Kita juga perlu melakukannya. Tetapi, kalau kita kembali lagi ke sini, bagaimana hati kita terhadap gerejanya? Berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk mulai memikirkan kehendak Tuhan? Di dalam kitab Efesus ini, Paulus ada doa untuk meminta wahyu supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Berapa banyak waktu sudah kita gunakan untuk berdoa pada Tuhan, untuk meminta wahyu kepada Tuhan, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bukan hanya mengenal, tapi mengenal dengan benar. Pengenalan bisa salah ya. Dahulu orang itu mengenal timbal atau PB ya dalam kimianya, timbal itu sebagai pemanis. Zaman dahulu itu digunakan sebagai gula. Kenapa? Karena hanya mengenal timbal rasanya manis. Mereka tidak tahu, mereka belum tahu bahwa timbal itu adalah zat yang berbahaya, karsinogenik bagi tubuh. Mereka menggunakannya di mana-mana. Mereka masak, mereka tambahkan timbal. Kalau hari ini kita lihat, wah bodoh sekali. Tapi pada zaman itu mereka tidak tahu. Maka mereka menggunakan timbal sebagai pemanis. Hari ini kita sudah menggunakan gula. Tapi pada zaman dahulu tidak. Nah, kenapa mereka menggunakan timbal sebagai pemanis? Padahal itu berbahaya, padahal itu beracun. Karena mereka mengenal bahwa timbal itu manis, tetapi tidak mengenal dengan benar bahwa timbal itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Hari ini, pengenalan kita perlu adalah pengenalan yang benar. Nah, ini perlu berdoa. Bagaimana? Sudahkah kita mulai berdoa untuk hal ini? Kemudian, Rasul Paulus juga berdoa supaya gereja di Efesus dikuatkan dalam manusia batiniahnya. Untuk dikuatkan dan diteguhkan sehingga Kristus bisa berakar serta berdasar di dalam hati mereka. Nah, sudahkah kita juga mulai berdoa demikian? Kita mungkin ya berdoa, Tuhan, aku mau mengenal kehendak-Mu. Tuhan, aku tahu aku harus ini, aku harus itu. Tapi kok belum bisa ya? Bisa jadi karena ini. Kita belum dikuatkan. Kita belum diteguhkan. Kristus belum berakar. Belum bisa berakar serta berdasar di dalam hati kita. Nah, inilah yang ada di dalam kitab Efesus. Jadi ketika kita membahas ini, kita membahas kesempatan yang akan kita rebut, kita tahu kesempatan ini bukan untuk hal-hal yang lain, tapi ada satu sasaran. Kerajinan kita, perhitungan-perhitungan yang kita kerjakan, harus ada satu sasaran yang tepat. Jangan sampai kita rajin, kita mengerjakan ini dan itu,
tapi salah sasaran. Nah, kembali lagi ke ayat-ayat ini. Nah, saya kembali bacakan ya. Kita lihat dulu pertama di Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, bebal di sini adalah juga bisa unwise, atau tidak bijaksana, atau bodoh. Janganlah kamu bodoh, tetapi seperti orang arif. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Artinya ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, kita harus memperhatikannya. Nah, selanjutnya ayat 16 mengatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam ayat 17 ini kita lihat, kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita bodoh. Jadi dengan kata lain, mengerti kehendak Tuhan harus berusaha. Memang kalau kita membaca Alkitab, kita berjumpa di dalam kitab Injil, ada 2 orang murid Tuhan yang turun ke Emmaus karena mereka kecewa. Aduh, Tuhan sudah disalibkan, Tuhan sudah dikuburkan lalu hilang. Wah, mereka kecewa. Mereka jalan, mereka turun ke Emmaus. Di sana Tuhan membuka pikiran murid-murid sehingga mereka mengerti Alkitab. Jadi pada satu sisi, ketika kita mau mengerti Alkitab, kita perlu berdoa. Tuhan, bukalah pikiranku supaya aku bisa mengerti firman Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, ternyata kita perlu berusaha. Kita harus berusaha supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, saya kembali ke ayat 16, karena ayat 16 ini ada satu kata yang sangat menarik. Tuhan memberikan ini lewat Paulus ya, lewat Rasul Paulus. Di sana di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita lihat ya ayat ini lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah jahat? Mari kita coba renungkan bersama-sama. Saudaraku, di dunia ini, di zaman ini, apakah ada hal yang membawa kita semakin berbalik kepada Allah dan membawa kita mau kembali kepada kehendak-Nya? Pertama, kita lihat dulu, apakah kehendak Allah? Mungkin hal ini perlu panjang. Kita tidak bisa dalam waktu yang singkat mengenal. Karena satu, perlu wahyu dari Tuhan, kita perlu berdoa, karena itu kita juga perlu melihat Alkitab. Nah, tetapi satu hal yang kita tahu, dunia tidak akan membawa kita kepada kehendak Allah. Di zaman ini, kita mau menikmati dunia, tinggal gunakan HP. Semuanya kita bisa lihat. Nah, dunia semakin menawarkan hal-hal yang indah, yang menarik dan menawan hati. Dunia membangkitkan nafsu orang muda, membawa orang cinta akan uang, membangun kerajaannya sendiri. Adakah hal di dunia ini yang membawa kita berbalik kepada Tuhan? Kalau yang saya perhatikan, semakin lama dunia semakin membawa kita khawatir. Ketika semakin khawatir kalau tidak hati-hati, bukan berbalik pada Tuhan, tapi semakin banyak berusaha dengan kekuatan sendiri. Semakin berusaha lama-lama lupa bahwa Allah punya kehendak. Kehendak Allah tertutupi dengan kekhawatiran dan kehendak kita. Sekolah, pendidikan, pekerjaan, apakah hal-hal ini adalah sesuatu yang buruk? Tentu tidak. Tetapi kalau kita lupakan kehendak Allah, maka hal ini adalah hal-hal yang buruk. Kita perlu memperhatikan bagaimana hidup kita. Harus bijaksana. Harus tahu arahnya. Sedikit contoh, ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan akhir zaman itu seperti apa? Itu ditanya ya oleh orang-orang kepada Tuhan. Tuhan menjawab seperti zaman Nuh. Ada satu lagi seperti zaman Lot. Nah, memang apa yang masalah di sana? Alkitab mengatakan yang menjadi masalah adalah mereka makan, minum, kawin mengawinkan. Coba, apakah makan masalah? Apakah minum masalah? Apakah masalah kalau memiliki pasangan?
Hal-hal ini tidak menjadi masalah. Hal-hal itu adalah keperluan kita. Siapa yang tidak perlu makan? Siapa yang tidak perlu minum? Setiap orang perlu juga pasangan. Jadi hal-hal ini tidak masalah. Itu adalah keperluan manusia. Tetapi kenapa menjadi masalah? Kok di akhir zaman nubuatannya adalah sama seperti zaman Nuh, makan, minum, kawin, mengawinkan. Mengapa hal ini ada? Karena mereka tidak mengenal kehendak Allah. Mereka diduduki dengan hal-hal makan, minum, kawin, mengawinkan. Hal yang kebutuhan manusia, tapi menjadi masalah. Menjadi sesuatu yang menjauhkan orang dari kehendak Allah. Karena itu, saudaraku, kita perlu mempergunakan waktu yang ada. Ayat 16 ya tadi. Nah, kata mempergunakan atau pergunakanlah waktu yang ada, pergunakan. Nah, juga diterjemahkan sebagai rebut atau menebus. Dengan kata lain, di sini ada unsur membayar. Untuk menebus harus ada biaya yang dikerjakan. Untuk merebut harus agresif. Tidak bisa, ya bisa iya, bisa enggak. Itu bukan merebut, itu pasif. Untuk merebut kita harus aktif. 1, aktif. 2, harus membayar harga. Inilah yang harus kita menjadi sikap kita. Merebut, harus aktif, menebus. Nah, kemudian kata waktu di dalam bahasa Yunani, di dalam Alkitab, tadi kan pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu, di dalam Alkitab kata waktu itu ada dua kata yang digunakan. 1 adalah kronos, kedua adalah kairos. Nah, kronos di dalam Alkitab ya, bahasa Yunani, kronos berarti a space of time. Jadi urutan waktu, urutan kejadian, suatu periode waktu. Ya kalau kita renungkan kata kronos mirip ya dengan kata kronologi. Jadi urutan kejadian. Kronologinya kapan? Gimana sih kronologi kejadiannya? Ya, atau ya tadi pagi begini. Kemarin sore ada ini. Setelah makan siang saya apa? Nah inilah kronologi. Setiap kita punya kronos. Kita yang hidup kita punya kronos, kita punya waktu. Nah, kata waktu kedua di dalam Alkitab adalah kairos. Nah, jadi ada kronos, ada kairos. Kairos itu artinya adalah occasion atau an opportunity. Jadi sebuah waktu tertentu atau sebuah kesempatan. Wah, kalau kita berbicara kesempatan, banyak orang berkata, kesempatan itu tidak selalu ada. Kita juga sering mendengar, wah, kita perlu merebut kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, hal-hal ini benar. Perlu kita rebut, perlu kita tebus. Nah, kata waktu yang digunakan dalam Efesus pasal 5 ayat 16 ini, nah, yang digunakan adalah kata kairos, yaitu kesempatan. Di dalam hidup kita, di dalam kronos yang Tuhan berikan, sepanjang hidup kita, ada kairos-kairos yang perlu kita rebut. Ada kesempatan-kesempatan yang perlu kita tebus. Nah, jadi kalau kita mau baca lagi ayat itu ya, Efesus 5 ayat 16, kita bisa mengatakan, rebutlah kairos yang ada. Pergunakanlah kairos yang ada. Atau rebutlah kesempatan yang ada. Atau tebuslah kairos yang ada. Tebus. Bayar harga untuk kesempatan. Kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali. Memang ada kesempatan datang 2 kali. Ada kesempatan datang 3 kali. Atau lebih dari 3 kali. Tapi, coba kita renungkan. Sepertinya lebih banyak yang datangnya cuma sekali. Betul ya? Kesempatan sekolah apakah selalu ada? Bisa jadi tidak. Kesempatan berkuliah apakah selalu ada? Bisa jadi tidak. Kesempatan bekerja apakah selalu ada? Kalau yang ini semoga selalu ada. Karena kita harus bekerja ya, supaya kita boleh makan. Jadi kalau kita melihat hal ini, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Karena kesempatan-kesempatan itu perlu direbut. Setiap kali kita hidup, di dalam kronos, ada kairos yang harus kita ambil. Nah, bagaimana ya kita bisa memiliki banyak kairos yang kita rebut sekarang? Nah, sebenarnya
hari ini kairos itu sebenarnya banyak. Tapi banyak orang itu menyanyiakannya atau membuang-buang kesempatan. Sejujurnya, bukan karena dia tidak mau merebutnya, bukan karena dia mau membuang-buang kesempatan, tapi karena dia tidak siap. Kesempatan itu selalu ada bagi mereka yang mau merebut, yang mau siap sedia. Tapi ada hal yang harus disiapkan, karena itu direbut, harus aktif. Karena itu ditebus, harus membayar, harus ada persiapan. Sebagai contoh, misalnya ada 2 orang mahasiswa. Mereka sama-sama mahasiswa yang pintar. Mereka berdua ada di kelas yang sama, jurusan yang sama. Nah, yang satu mungkin lebih rajin. Sebelum masuk kelas, dia baca bukunya. Oh, hari ini akan bahas ini. Yang satu lagi sebelum kelas, nggak jelas ngapain. Dua-duanya sama-sama pintar. Ketika ujian, nilainya sama-sama bagus. Suatu saat, dosennya ada proyek besar penelitian dan memerlukan 1 orang mahasiswa. Mereka berdua dicoba nih, diuji. Siapa yang bisa? Nah, ketika diuji, maka siapa kira-kira yang bisa? Yang bisa adalah dia yang sudah baca terlebih dahulu. Kesempatannya mereka sama-sama punya karena nilai ujian mereka sama-sama bagus. Mereka sama-sama pintar. Kalau sama-sama sudah belajar, bisa jadi yang tidak siap sedia yang menang, yang mendapatkan kesempatan. Tetapi karena satu lagi, satu mahasiswa itu sudah siap sedia, dia sudah baca terlebih dahulu sebelum setiap kelas, maka kesempatan itu direbut sama dia yang sudah belajar. Padahal belum tentu dia lebih pintar, belum tentu dia lebih cepat. Tapi karena dia sudah siap, maka orang yang siap ini bisa merebut kesempatan yang ada. Nah, masalahnya kita nggak tahu kapan kesempatan itu muncul. Kesempatannya setiap ujian, kronologinya kapan kita tahu. Tapi kairosnya kapan kita nggak tahu. Karena itu kita harus menjadi orang yang siap sedia. Karena kesempatan-kesempatan itu muncul pada waktu yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita siap sedia, kita bisa merebut. Bukan karena kapasitas kita saja yang bisa mengerjakan. Tapi yang lebih penting adalah apakah kita siap sedia untuk menangkap ketika kesempatan itu datang. Ketika kesempatan itu hadir, kita bisa langsung menebus. Bukan siap-siap dulu. Nah, karena kita tidak tahu kesempatannya itu kapan munculnya. Dengan kata lain, di sini kita melihat kesempatan itu akan lebih banyak bisa ditangkap, akan lebih banyak bisa ditebus jika kita rajin. Rajin. Kita sudah siap-siap lebih dahulu. Rajin itu tidak perlu banyak hal, tapi rajin itu adalah memberikan 1 nilai tambah. Lalu, kesempatan ini juga lebih terbuka lebar bagi adik-adik atau kalian yang masih muda. Kalau di sini ada yang lebih muda, ada yang masih sekolah atau berkuliah, kesempatan-kesempatan kalian itu masih terbuka lebar. Karena itu perlu direbut. Di sekolah, di kampus, perlu merebut kesempatan. Ada orang mau sekolah tidak bisa. Kalian bisa sekolah, rebutlah kesempatan untuk bersekolah. Kalaupun tidak ada kesempatan untuk bersekolah, cobalah cari kesempatan untuk bisa bersekolah. Atau yang mau berkuliah, kalau ada kesempatan berkuliah, rebut kesempatan untuk berkuliah. Mengapa? Karena pendidikan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menggunakan orang tidak berpendidikan. Tapi dari Alkitab, kita melihat Tuhan menggunakan orang yang berpendidikan itu jauh lebih besar. Tujuannya berbeda. Kita lihat Perjanjian Lama, siapa yang menulis paling banyak? Yang menulis paling banyak adalah Musa. Musa adalah orang yang mengecap pendidikan tertinggi di Mesir pada waktu itu. Dia bisa menulis banyak sekali pasal-pasal. Walaupun 5 kitab awal, 5 kitab pertama, itu semua kita percaya dia yang menulis. Kenapa dia bisa menulis? Karena dia adalah orang yang berpendidikan. Atau di Perjanjian Baru, siapa yang menulis paling banyak? Yang menulis paling banyak itu adalah Paulus. Paulus, kita lihat di dalam Alkitab, dia adalah seorang ahli Taurat di bawah Gamaliel.
orang yang pintar, pendidikannya tinggi. Tuhan bisa menggunakan Petrus? Ya, bisa. Tuhan bisa menggunakan Yohanes? Ya, bisa. Tapi Paulus kita lihat ada satu teladan, dia bisa melihat hal-hal yang tinggi, hal-hal yang kalau kita baca pun kita susah mengerti. Kenapa? Karena dia pintar. Nah, jadi kalian bisa berkuliah, bisa belajar, rebutlah kesempatan ini. Nah, karena itu kita perlu menjadi orang yang rajin, merebut kesempatan. Dimanapun ya, entah kita berkuliah, entah kita bekerja, kita perlu menjadi orang yang rajin. Supaya kesempatan-kesempatan ini banyak yang bisa kita rebut. Berbicara mengenai rajin, kita bisa mencari di dalam kitab Amsal. Kita rajin itu lawan katanya adalah malas. Ini adalah dua hal yang banyak dibahas di dalam kitab Amsal. Tetapi kalau kita bandingkan kata rajin, atau ketika sang penulis Amsal ya, di sana ada Salomo salah satunya, ketika menuliskan Amsal, jika kita bandingkan jumlah kata rajin, atau ketika Salomo menyinggung perihal rajin dengan Salomo menyinggung perihal malas, kalau kita bandingkan di dalam kitab Amsal lebih banyak yang Salomo membahas perihal malas. Nah, wah ini harus hati-hati. Karena itu saya mau sedikit sharing lagi perihal pemalas. Karena rajin lawan katanya adalah malas. Amsal pasal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Dari ayat ini kita melihat, jangan mengira orang yang malas itu gak punya cita-cita. Orang malas itu banyak keinginannya, dia punya cita-cita. Tapi orang malas itu cuma banyak keinginannya. Ingin ini, ingin itu. Tapi gak ada yang dikerjain. Kenapa? Karena dia malas. Mau ini, mau itu. Terus actionnya apa? Gak ada. Kenapa? Malas. Wah, banyak keinginan tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kenapa? Dia mau ini, dia siap-siap. Dia rebut kesempatannya. Dia mau itu, dia siap-siap. Dia bayar harga ketika ada kesempatan. Wah, harus jadi orang rajin. Bukan hanya penuh keinginan, tapi juga penuh tindakan. Kemudian Amsal 22 ayat 13. Ayat ini diulang kembali di dalam Amsal 26 ayat 13. Ayatnya berkata, si pemalas berkata ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Wah, apa maksud ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah, bagi orang malas, ada aja alasannya. Kalau di luar ada singa, aku akan dibunuh di tengah jalan, dicari jalan lain dong, bisa ya? Nah, dengan kata lain ya, untuk melakukan sesuatu, orang malas itu selalu kelebihan satu alasan. Tapi orang rajin selalu kelebihan satu cara. Nah, ini perlu kita ingat. Orang malas selalu kelebihan satu alasan. Orang rajin selalu kelebihan satu cara. Wah, kalau boleh saya simpulkan hari ini dari sharing saya ya, yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati, semoga juga masuk ke dalam hati saudara-saudara sekalian. Hati kita ketika kita membaca Alkitab, hati kita adalah perlu menjadi hati yang tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya sampai sana, tapi juga tertuju kepada gerejanya. Bahkan bukan hanya di dalam pembacaan Alkitab kita, tapi di dalam kehidupan kita. Jika hati kita adalah hati yang demikian, kita akan mulai memperhatikan bagaimana hidup kita. Selanjutnya, setelah kita memperhatikan hidup kita, kita perlu sadar, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini tidak ada yang membawa kita hidup semakin dekat dengan Allah. Kesibukan selalu mendorong kita jauh dari Allah. Karena itu, yang kita perlukan adalah kita perlu aktif. Kita perlu memberi harga. Kita perlu merebut dan menebus kesempatan yang ada. Ada istirahat 5 menit, 15 menit. Coba berdoa. Coba baca Alkitab. Bukan menjadi nge-scroll. Hari ini waktu orang muda banyak digunakan untuk nge-scroll. Nggak terasa 5-15 menit, 20 menit, setengah jam. Wah, perlu direbut. Waktu perlu ditebus. Kesempatan perlu digunakan, perlu diambil. Nah, terakhir, kesempatan-kesempatan ini setelah kita rebut harus digunakan dengan bijak. Bukan hanya bagi kepentingan kita, tetapi janganlah kita bodoh.
kita usahakan kita mengerti kehendak Allah. Maka kita harus bagi kehendak Tuhan, kehendak Allah. Semoga sharing ini bermanfaat. Shalom. 2 Timotius pasal 4 ayat 22 mengatakan, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.